Selamat datang di channel tutorkreatif.tv. Kali ini saya akan membahas tutorial membuat tabel di Microsoft Word. Perlu diketahui, pembuatan tabel ini yang perlu Anda perhatikan adalah hitung terlebih dahulu jumlah kolom, kemudian baru baris. Dan untuk pembuatannya Anda bisa langsung ke menu Insert. Apapun itu yang berhubungan dengan memasukkan sesuatu di luar dari keyboard, bukan berhubungan dengan format, maka berada pada menu atau tab Insert. Kita klik Insert, kemudian di sini ada tabel. Ketika Anda klik tabel ini, maka ada shortcut atau jalan pintas untuk pembuatan tabel tanpa harus memasukkan angka-angkanya. Anda bisa langsung membuat di sini dan langsung ada previewnya sendiri. Contohnya kita membuat 3-4 kolom dengan 3 baris. Maka hasilnya akan seperti pada preview yang ada di sebelah kanan ini. Atau Anda bisa dengan insert table. Insert table ini sama seperti pembuatan yang di sini, hanya saja ketika kita membuat misal tabelnya itu lebih dari 10, maka otomatis kita tidak bisa melalui shortcut atau jalan pintas ini karena kita membutuhkan misal 11 ataupun yang lainnya. Maka kita butuh menggunakan menu insert tabel jika hanya membuat tabel yang sedikit, kolomnya yang sedikit di bawah 10 dan barisnya di bawah 8, maka bisa langsung menggunakan ini. Contohnya saya membuat tabel dengan jumlah baris kolomnya ada 5, barisnya ada 4. Saya akan buat seperti ini. Perlu diketahui, biasanya ketika kita pertama menggunakan ini, untuk hasil dari jarak antara huruf yang telah kita ketik dengan di bawahnya itu akan tidak sama. Maka sekarang kita buat dulu. Alamat, kemudian status, keterangan. Kemudian kita ubah untuk ukurannya di sini. Ukurannya bisa Anda langsung geser seperti ini. Namun untuk pergeseran yang ada di sini tanpa merubah keseluruhan dari yang ada pada tabel. Tetapi jika kita ingin merubah dengan mengikuti yang ada ini, tabel yang ini, kita bisa menggesernya seperti ini. Maka otomatis tabelnya akan mengikuti jarak yang diberikan. Namun ketika kita merubah dengan melalui ini, Anda bisa seperti ini, maka ini pun bisa dilakukan tanpa merubah yang seperti ini. Namun jika Anda ingin memasukkan secara manual untuk ukurannya, misal ukuran yang Anda inginkan pada tabel kolom kedua ini, ukurannya misalnya 2 atau 1 cm, Anda bisa klik kanan tabel properties dan Anda lihat pada kolom di sini ukurannya di sini dimasukkan 5 cm. Contohnya saya masukkan 3 cm, kemudian oke, maka otomatis akan diberikan ukuran 3 cm. Inilah fungsinya dari masukkan ukuran. Untuk seleksi bisa Anda lihat di sini perubahan pada
kursornya berarti ini seleksi semua kolom. Dan jika Anda klik tahan kemudian geser, maka otomatis semua kolom akan terseleksi. Baik, kemudian jika Anda menemukan masalah seperti Anda ingin memberikan jaraknya tidak terlalu mepet antara atas dengan bawahnya, maka Anda bisa merubah dengan cara seleksi semuanya pada barisnya, baris yang pertama, kemudian Anda ke preference, kemudian page setup. Maksud saya paragraf. Oke, klik optionnya ini dan before afternya Anda tinggal pilih. Misal before afternya saya masukkan 3, kemudian afternya 3. Kemudian saya oke, maka hasilnya akan seperti ini. Tanpa perlu Anda harus menggeser untuk tabelnya sendiri. Kemudian untuk meletakkan pada pertengahan, Anda bisa menggunakan min seperti ini. Oke. Kemudian ketika misalnya Anda menggeser jumlah seperti ini, maka otomatis tidak sama. Namun apa yang harus Anda lakukan? Yang Anda lakukan adalah seleksi lagi, kemudian klik kanan, sel, alignment, dan tengah, align center seperti ini. Otomatis seperti ini yang dilakukan, akan diperintahkan. Begitulah cara membuat tabel. Kemudian bagaimana ketika kita ingin menggabungkan tabel? Contohnya kita ingin menghapus jarak antara tabel seperti ini. Sekarang kita coba hapus. Kita tinggal klik kanan kemudian merge cell, maka otomatis dihapus. Itulah cara untuk menghapus tabel, atau Anda bisa masuk ke desain. Di sini ada erase, eraser atau penghapus, tinggal klik dan kita arahkan ke garis yang ingin dihapus. Kita tinggal klik maka otomatis dihapus. Itulah fungsinya erase. Kemudian jika Anda ingin menampilkan tidak menghapus tapi tidak ingin menghilangkan tabelnya ini sendiri, maka Anda bisa seleksi untuk keduanya ini. Diantaranya berarti Anda ingin menghilangkan bagian ini, maka Anda pilih bagian tengah, inside vertical border, Anda hilangkan, maka akan seperti ini. Maka garis bantunya, garis tabelnya akan hilang. Namun sebenarnya tabelnya sendiri masih ada, untuk guideline-nya masih ada. Namun jika di review, maka di sini tidak akan kelihatan. Itulah fungsinya untuk menghilangkan tabel ataupun menghapus bagian-bagian tertentu pada tabel. Oke. Itulah fungsi-fungsi dan cara pembuatan tabel sendiri. Jika ingin menggunakan lebih spesifik, misal kita ingin memberikan pinggirannya ini tebal, maka otomatis kita bisa ke menu home atau tab home, kemudian klik button border, klik tanda panahnya, dan klik border and shading. Kita pilih bordernya, kemudian kita pilih mana style atau bentuk yang diinginkan. Misalnya kita ingin seperti ini, maka semuanya diberikan. Namun kita hanya ingin membutuhkan pada bagian pinggirnya saja, maka kita klik yang tengah dan juga klik yang tengah vertikal dan horizontal. Kemudian klik OK, maka otomatis akan seperti ini kotak-kotaknya.
kemudian kita berikan bordernya sendiri di bagian inside. Ya. Kita bisa kembali ke home, border, kemudian pada bagian ininya kita masukkan tengahnya seperti ini. Dan kembali seperti semula. Jika ingin menambahkan, dipisahkan lagi untuk jarak yang ini, Anda bisa menambahkan seperti ini. Border and shading kita tutup pada bagian bawah. Oke, seperti ini. Kita review. Seperti inilah hasilnya. Baik, untuk pembahasan lebih detailnya untuk permasalahan-permasalahan ketika penggunaan pada tabel akan dibahas pada tutorial-tutorial selanjutnya yang bersifat advance, seperti misalnya perhitungan penjumlahan, kemudian bagaimana membuat tabel itu lebih menarik, misalnya Anda ingin print kartu nama dan sebagainya, Anda bisa menggunakan tabel juga. Namun pada pembahasan itu lebih detail nanti akan dibahas pada beberapa sub wirausaha yang akan dibahas pada tutorial selanjutnya. Semisal kita ingin mengupas bagaimana cara print kartu atau stiker nama, misalnya yang biasa ditempel-tempel pada undangan-undangan, maka pembuatannya Anda bisa menggunakan fungsi tabel ini juga. Nanti akan dibahas tersendiri dan Anda bisa mengikuti channel kami dengan cara subscribe, like jika Anda menyukai dan merasa bermanfaat, dan unlike pun kami persilahkan jika memang tidak sesuai. Namun jika Anda unlike, silakan berikan komentar yang bersifat untuk membangun atau memperbaiki channel ini untuk kedepannya. Terima kasih. Salam dari kami, tutor kreatif.tv.